Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai pembelajaran orang dewasa atau adult learning ya, khususnya untuk mahasiswa baru PSIK UMY angkatan 2020 bersama saya Bulisa Mushariyanti. Nah, outline materi kita kali ini adalah apakah pembelajaran orang dewasa itu, bagaimana karakteristiknya, kemudian bagaimana peran dosen, apa saja pembelajaran di PSIK UMY, kemudian juga sedikit kita singgung tentang tutorial 7 jam dan bagaimana menjadi pembelajar yang sukses. Nah, sebagai pendahuluan ya, kalau kita sering mengamati di sekitar kita, kadangkala kita mendapati bahwa orang-orang yang sudah bekerja atau sudah dewasa itu mengikuti suatu pendidikan atau pelatihan ya, yang mereka ikuti di luar konteks pekerjaan mereka. Nah, tujuannya antara lain biasanya untuk menambah pengetahuan, memperluas interaksi sosial, atau penyelesaian tugas-tugas. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa contoh dari orang dewasa yang menempuh pendidikan itu rata-rata adalah mengutamakan pemecahan masalah dan juga dalam rangka belajar sepanjang hayat. Dari segi bahasa, pengertian andragogi atau pembelajar dewasa itu terdiri dari dua kata ya, dari andros artinya orang dewasa, ya bukan anak-anak lagi, kemudian agogus yaitu memimpin atau mendidik. Jadi di sini artinya orang dewasa sebagai sasaran pendidikan yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, sekaligus dia sebenarnya juga bisa menjadi guru untuk dirinya sendiri. Jadi apa pembelajaran orang dewasa itu? Jadi dia merupakan suatu proses belajar yang bersifat lebih mandiri, mampu mengatur kebutuhan belajarnya sendiri, mencari sumber belajar dan tidak tergantung pada orang lain. Jadi kalau seorang mahasiswa baru misalkan dia sudah menjadi seorang pembelajar dewasa yang tidak tergantung hanya kepada dosen. Kalau kita lihat lagi perbedaan ya, sifat belajar pada anak dan orang dewasa bisa kita lihat pada tabel berikut ya. Untuk anak-anak biasanya dia yang dominan adalah proses mengenali lingkungan dan juga menirukan apa yang dilakukan orang di sekitarnya. Kemudian seorang anak juga masih tergantung pada orang tua dan orang terdekat ya. Sedangkan untuk orang dewasa maka dia lebih bentuknya pada peningkatan keterampilan, kemudian pemecahan masalah, mampu mengarahkan diri sendiri, bertanggung jawab, mandiri, dan bisa mengambil keputusan. Maka ini tentunya sama dengan apa yang kita alami ya, saudara sekalian ketika di SD sampai SMA mungkin lebih banyak tergantung kepada guru dalam belajar, tapi ketika sudah menjadi seorang mahasiswa, khususnya di PSIK UMY ini, maka dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan mandiri dalam proses belajar. Sekarang kita bahas bagaimana sebenarnya karakteristik seorang adult learner itu. Jadi ada 6 aspek karakteristik. Yang pertama kebebasan, tanggung jawab, pengambilan keputusan, pengarahan diri sendiri. Kemudian juga ada aspek psikologis dan dari segi motivasinya. Nah, yang pertama adalah aspek kebebasan, yaitu mampu menentukan hal apa yang akan dipelajari. Contohnya, saudara sekalian sudah memilih jurusan atau prodi di PSIK UMY, maka itu salah satu manifestasi dari penentuan tentang apa yang akan dipelajari atau didalami di pendidikan S1. Kemudian yang lainnya adalah kemampuan untuk membandingkan dan menghubungkan antara pengetahuan baru dan pengalaman belajar. Kemudian juga pembelajaran pada orang dewasa bersifat demokratis, jadi tidak didoktrinasi. Jadi kita boleh memilih informasi-informasi, mampu menilai kebenaran informasi, dan mampu memecahkan masalah. Nah, ini yang dimaksud adalah aspek kebebasan itu. Nah, untuk aspek tanggung jawab ya, artinya seorang mahasiswa, yaitu karena dia sudah dewasa, maka dia mampu bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Kemudian nantinya dengan proses pembelajaran di sini,
melalui proses diskusi, tutorial, tanya jawab, dan mengerjakan tugas, maka itu akan memupuk ya rasa tanggung jawab yang semakin meningkat ya pada seorang pembelajar tersebut. Karakteristik berikutnya dari pembelajar orang dewasa yaitu mampu dalam mengambil keputusan ya. Tentunya keputusan yang diambil ini berdasarkan sistem nilai dan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya. Sehingga kemudian dia juga mampu menentukan arah pembelajaran. Mana yang akan diprioritaskan untuk dikerjakan lebih dahulu, mana yang akan ditunda. Kemudian juga bisa hubungkan antara apa yang dipelajari dengan kebutuhannya sendiri, pengalaman diri ya, serta mampu menilai hal yang baik dan yang buruk ya, dan benar salah. Sehingga di sini tampak perbedaan antara pembelajar orang dewasa dan anak-anak. Kalau anak-anak tadi kan cenderung meniru lingkungan gitu. Sedangkan kita sebagai orang dewasa sudah bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Nah, karakteristik yang lain yaitu tentang pengarahan diri sendiri. Jadi, seorang yang sudah dewasa, termasuk mahasiswa juga sudah memiliki pandangan hidup ya, mampu berkreasi dan berinisiatif, kemudian juga mampu membuat visi dan tujuan hidup. Misalkan kalau seorang anak tentunya dia mungkin perlu dibimbing 100% ketika akan mempelajari suatu hal. Sedangkan sebagai orang dewasa, mahasiswa bisa memilih. Oh, misalkan mempunyai gaya belajar dengan harus membaca buku kah, atau harus mendengarkan, atau harus melihat video atau audio visual, maka seorang mahasiswa boleh gitu berkreasi mana cara yang efektif dalam belajar gitu. Tidak selalu sama antara satu orang dengan yang lain. Ya, mungkin ada yang gaya belajarnya harus menyendiri, ada juga yang harus berdiskusi gitu ya. Nah, itu nanti saudara bisa memilih ya, mampu mengarahkan diri sendiri. Yang berikutnya adalah karakteristik dari segi aspek psikologis ya. Di sini kita lihat sebuah gambar ya, bahwa kalau dahulu mungkin saudara kan lebih bersifat belajar itu tergantung pada guru. Jadi menunggu masukan informasi dari guru ya. Sedangkan sekarang seorang mahasiswa adalah sebagai subjek. Jadi tidak menjadi objek saja, sehingga dituntut untuk mampu belajar mandiri, tidak tergantung informasi dari dosen ya. Tapi harus mampu menjadi subjek pembelajaran itu. Karakteristik yang terakhir dari segi motivasinya, kalau anak-anak itu mungkin motivasinya lebih dari orang tua atau lingkungan sekitarnya, sedangkan seorang mahasiswa sebagai pembelajar dewasa, maka dia sebaiknya sudah punya motivasi yang dominan dari internal atau diri sendiri. Jadi lebih karena memang senang belajar ya, learning oriented. Nah, ini nanti akan menjadi bekal saudara mulai dari S1 nanti akan terus untuk senang belajar ya. Jadi menjadi pembelajar sepanjang hayat ke pendidikan profesi, mungkin nanti lanjut ke S2, S3 ya, ataupun mencari pendidikan lain untuk mensupport keterampilan di masa depan. Nah, kemudian bagaimana peran dosen gitu ya? Tadi kok disebutkan bahwa mahasiswanya harus mandiri, harus menjadi pembelajar yang dewasa dan aktif. Kemudian apakah kemudian dosen tidak berperan gitu ya? Tentu tidak. Jadi peran dosen di sini tetap memiliki peran tertentu. Yang lebih dominan adalah sebagai fasilitator, yaitu memberikan arahan ya, memberikan stimulus-stimulus terhadap mahasiswa supaya apa yang dipelajari itu tetap tepat ya, sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Kemudian juga dosen berperan untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan ya, pengarahan, dan juga memberikan umpan balik atau feedback. Jadi nanti tidak perlu segan-segan sebagai mahasiswa saudara bisa meminta feedback atau masukan dari dosen gitu ya. Baik itu dosen blog atau dosen pengajar, apalagi dosen pembimbing akademik gitu ya. Apa yang perlu Anda tingkatkan, saudara bisa minta masukan dari dosen.
Berikutnya terkait sumber belajar. Jadi tadi dikatakan bahwa sumber belajar pada orang dewasa tidak hanya dosen atau guru, maka kita bisa menggunakan berbagai kombinasi dari sumber belajar itu. Ada teman ya, atau pakar di luar dosen. Kemudian kita juga bisa menggunakan sumber dari jurnal, artikel, media massa, internet dan sebagainya. Ya, kita tentu familiar dengan istilah Mbah Google ya. Jadi apa-apa boleh nanya ke Google gitu ya, googling gitu. Atau mungkin sekarang banyak hal yang bisa kita pelajari dari YouTube gitu. Nah, tentunya nanti sesuai dengan konteksnya ketika saudara mendapatkan penugasan yang harus dengan menggunakan sumber ilmiah, maka kita harus selektif dalam mencari sumber-sumber referensi yang tepat, yang bisa dipercaya ya, karena sifatnya tentunya kita harus punya landasan ilmiah. Nah, ini merupakan saya paparkan beberapa sistem pembelajaran di PSIK UMY ya. Ada kuliah, ada tutorial PPL atau tutorial 7 jam, kemudian ada proses mentoring, ada skills lab, praktikum biomedis, kunjungan lapangan, dan penugasan. Nah, salah satu dari metode pembelajaran di sini yang juga mengaplikasikan pembelajaran orang dewasa, salah satunya adalah tutorial PPL atau kita sering sebut juga tutorial 7 jam. Ya. Nah, ini adalah foto dari kegiatan tutorial 7 jam di PSIK UMY. Di sini kita lihat sekelompok mahasiswa sedang mendiskusikan suatu kasus ya dengan antusias yang dipimpin oleh mahasiswa yang berperan sebagai ketua dan juga di sampingnya ada seorang sekretaris ya. Nah, jadi di sini benar-benar keaktifan dari mahasiswa dalam diskusi ini diasah begitu dalam proses tutorial 7 jam. Nah, ini tampak ya ketua dari kelompok ini sedang memimpin jalannya diskusi ya. Dan di sisi yang berseberangan dari ketua kelompok ini ada seorang tutor yaitu dosen yang memfasilitasi atau mengarahkan proses diskusi. Oke, jadi untuk tutorial PPL nanti saudara bisa menyaksikan di YouTube PSIK. Di belakang sudah saya sertakan link YouTube-nya ya. Namun secara umum ada 7 langkah untuk tutorial ini ya. Mulai dari klarifikasi istilah, kemudian mendefinisikan masalah, kemudian yang ketiga adalah brainstorming ya. Kemudian analisis masalah sampai dengan bisa membuat mind map atau peta pikiran ya atau pathway. Kemudian yang kelima menentukan learning objective. Yang keenam belajar mandiri atau mengumpulkan informasi tentunya berdasarkan referensi-referensi yang terpercaya. Kemudian di pertemuan kedua dari tutorial ini ada fase reporting atau pelaporan dari informasi dan referensi yang didapatkan. Nah, di sini adalah pemaparan tentang peran ketua kelompok. Karena tutorial ini memang untuk melatih ya dari pembelajaran orang dewasa, maka ketua kelompok di sini berperan mulai dari membuka diskusi, mengarahkan jalannya diskusi, mengatur alokasi waktu gitu ya. Juga memotivasi anggota untuk aktif dalam berpendapat selama forum berlangsung. Tentunya ketua juga mendapatkan kesempatan juga untuk menyampaikan pendapat atau referensinya. Dan ada mahasiswa yang berperan sebagai sekretaris ya, tentunya dia tugasnya adalah menulis dan mencatat proses diskusi, juga merespon terhadap proses diskusi. Biasanya nanti di akhir pertemuan kedua, kelompok akan diminta untuk mengumpulkan laporan tutorial. Sedangkan peran anggota adalah memberikan pendapat dan menyampaikan referensi selama diskusi, mematuhi kesepakatan dalam kelompok, kemudian bisa menanggapi dari pendapat anggota yang lain dan menyimpulkan. Boleh juga menanyakan ya, bertanya jika ada pendapat temannya yang dirasa kurang jelas. Jadi yang penting diskusi itu dapat berjalan secara dinamis. Link video di YouTube yang bisa saudara saksikan sendiri ya untuk lebih memahami dari proses tutorial 7 jam di PSIK UMY. Di kesimpulan, bagaimana menjadi seorang pembelajar dewasa yang sukses ya. Jadi ini ada beberapa poin yang ingin Bu Lisa sampaikan. Yang pertama harus niat ya, niat yang baik gitu ya. Niat untuk mencari ilmu ya.
Kemudian kita juga harus memiliki target yang jelas. Target kapan lulus, begitu. Kapan akan proposal skripsi, kapan akan menyelesaikan skripsi, ya. Kemudian tips yang lain, kita perlu mengatur waktu dengan baik. Jadi mengatur prioritas kegiatan selama kuliah nantinya. Kemudian kita juga tadi sesuai dengan sifat dari pembelajar dewasa yang tidak hanya mengandalkan dosen, maka mahasiswa harus aktif juga mencari sumber-sumber informasi, sumber belajar yang relevan. Kemudian juga tentunya tetap berdoa. Kemudian juga untuk kondisi tertentu, misalkan tutorial, penugasan kelompok, tentu harus bisa bekerja sama dalam hal yang positif. Ya, baik, alhamdulillah untuk materi adult learning kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.